warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini ada Neti Armita sebagai penyampai materi dan penyunting naskah. Kemudian Susi Wiasi sebagai penyunting naskah, penyaji materi dan teknisi. Lalu Cinta Rimadani sebagai penyaji materi. Selanjutnya Nurul Haniah sebagai penyunting naskah, penyaji materi dan teknisi. Dan terakhir saya, Hernando Prestia, sebagai editor video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu 2.4.1. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Perhatikan gambar berikut. Misalkan, kita memiliki konfigurasi stasioner untuk muatan sumber, dan jika kita ingin memindahkan muatan key dari titik A ke titik B, yang perlu diperhatikan adalah berapa usaha yang harus dikerjakan. Usaha kita simbolkan sebagai W. Pada titik manapun, di sepanjang jalur, gaya listrik pada key berlaku gaya sama dengan key E. Dengan gaya yang berlawanan dengan gaya listrik ini adalah min key E. Maka, usaha yang dilakukan adalah sebesar W sama dengan integral dari A sampai B F dot dl sama dengan min Q integral A sampai B E dot dl sama dengan Q potensial B min V A. Perhatikan bahwa usaha itu tidak bergantung pada jalur yang kita ambil, dari titik A ke titik B. Dalam mekanika, kita menyebut gaya elektrostatik sebagai gaya konservatif. Oleh karena itu, dengan membagi Q, maka diperoleh potensial B min potensial A sama dengan usaha per muatan. Dengan kata lain, beda potensial V antara titik A dan titik B sama dengan usaha per muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan partikel dari titik A ke titik B. Secara khusus, jika kita ingin membawa muatan Q dari jauh, kita akan meletakkannya pada titik R. Maka, usaha yang dilakukan yaitu W sama dengan Q potensial R min potensial tak hingga. Jadi, jika kita telah menetapkan titik referensi tak hingga, akan diperoleh nilai usaha sebesar W sama dengan Q potensial R. Dalam hal ini, potensial adalah energi potensial atau usaha yang dilakukan untuk menciptakan sistem muatan persatuan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Kali ini kita mengambil problem 2.60. Yaitu sebuah muatan di titik Q berada di tengah konduksi bola yang tidak bermuatan kulit, jari-jari dalam A dan jari-jari luar B. Pertanyaannya, berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan hingga tak terbatas melalui lubang kecil yang dibor di cangkang? Penyelesaiannya, muatan min Q pada N sama dengan A. Untuk mencari jawaban soal tersebut, mari kita coba untuk mencari energi yang dibutuhkan untuk membangun sistem. Bayangkan bahwa kita memiliki muatan di titik Q di asalnya, kemudian kita masukkan muatan min Q pada N sama dengan A. Hal ini membutuhkan usaha sebesar U sama dengan setengah Q V sama dengan min Q kuadrat per 8 pi epsilon 0 A.
Kemudian, kita bawa kulit muatan Q pada R sama dengan B. Ingat bahwa B lebih besar dari A. Muatan ini tidak mengalami gaya dari luar, karena menurut hukum Gauss, gaya adalah 0 untuk R lebih besar dari A, karena tidak ada muatan di dalamnya. Maka, energi dari konfigurasi ini adalah U sama dengan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat d tau sama dengan Q kuadrat per 8pi epsilon 0 integral dari B sampai tak hingga dr per R kuadrat sama dengan Q kuadrat per 8pi epsilon 0B. Maka, energi total dari sistem adalah U total sama dengan Q kuadrat per 8pi epsilon 0 1 per B min 1 per A. Jika kita melepaskan muatan dari bola, medan listriknya adalah 0 dan energi akhirnya juga 0. Jadi, usaha yang harus kita lakukan untuk menghilangkan muatan akan sama dengan energi awal pada sistem. Maka, berlaku W sama dengan U akhir min U awal sama dengan min Q kuadrat per 8pi epsilon 0 1 per B min 1 per A. Maka nilai akhir dari usaha W sama dengan Q kuadrat per 8pi epsilon 0 1 per B min 1 per A. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Di sini kita mengambil problem 2.31, yaitu A. 3 muatan terletak di sudut-sudut persegi, sisi A, seperti yang ditujukan pada gambar 2.41. Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menghasilkan muatan lain, plus Q dari jauh dan menempatkannya di sudut keempat. B. Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mengumpulkan seluruh konfigurasi 4 biaya? Untuk penyelesaian, perhatikan gambar di bawah berikut. Kita memiliki 3 muatan di sudut persegi dengan panjang sisi adalah A. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, kita perlu menemukan beberapa banyak usaha yang diperlukan untuk membawa muatan lain, yaitu plus Q dari jauh dan menempatkannya di sudut keempat. Karena pada gambar kita hanya punya 3 muatan. Dan usaha yang dilakukan sama dengan potensi di sudut keempat, karena 3 muatan dikalikan dengan muatan yang ingin kita bawa. Potensi pada titik ini adalah V sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 sigma Q I per Rij sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 dalam kurung min Q per A plus Q per akar 2A plus min Q per A sama dengan Q per 4pi epsilon 0A dalam kurung min 2 plus 1 per akar 2. Oleh karena itu, usaha yang kita lakukan adalah sebesar W4 sama dengan Q potensial V sama dengan Q kuadrat per 4pi epsilon 0A per tutup buka kurung min 2 plus 1 per 2 akar 2 tutup kurung. Jadi usaha 4 atau W4 sama dengan Q kuadrat per 4pi epsilon 0A buka kurung min 2 plus 1 per akar 2. Nilai yang sebelumnya itu adalah nilai dari potensialnya. Jadi kita masukkan saja.
Kemudian kita nyari yang B. Sekarang kita perlu mencari usaha total yang diperlukan untuk merakit seluruh konfigurasi muatan. Untuk membawa muatan, pertama kita membutuhkan usaha yang potensialnya adalah 0, maka W1 sama dengan 0. Lalu kita bawa muatan lain yaitu min Q, di mana potensi muatan pertama dan posisi muatan yang ingin kita bawa pada jarak A adalah usahanya yaitu sebesar W2 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 min Q kuadrat per A. Dengan membawa muatan ketiga yaitu min Q pada jarak A dari satu muatan dan akar 2A dari muatan lainnya, maka besar usahanya yaitu W3 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat per akar 2A min Q kuadrat per A. Untuk membawa muatan yang keempat, usaha itu harus kita hitung di bagian A. Maka nilai W4-nya sama dengan Q2/4 pi epsilon 0A min 2 plus 1 akar 2. Oleh karena itu, usaha total yang dapat kita lakukan adalah W total sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q2 per A min 1 plus 1 akar 2 min 1 min 2 plus 1 akar 2 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 2Q kuadrat per A min 2 plus 1 akar 2. W total hasilnya adalah seperti itu. Itu merupakan gabungan dari W1, W2, W3, dan W4. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu 2.4.2 mengenai distribusi energi muatan titik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 muatan yaitu muatan Q1, Q2, Q3 dengan R1, R2, R3 dengan R kecil 1, 2, R kecil 2, 3, dan R kecil 1, 3. Kita bayangkan bahwa kita membawa 3 muatan ini satu persatu dari arah kejauhan. Dari arah sini, Q1 pada arah sini, Q2 pada arah atas, Q3 pada arah atas, Q2 dari arah samping kanan. Pada muatan pertama, Q1 tidak membutuhkan usaha karena belum ada bidang yang harus dilawan. Sekarang kita masuk ke Q2. Pada kedua, menurut persamaan 2.39, ini akan berlaku Q2 V1 dalam kurung R2, di mana V1-nya adalah potensial terhadap Q1 dan R2-nya adalah tempat kita meletakkan Q2. Atau bisa disebut R2 ini sebagai titik tumpu dari Q2. Di mana untuk Q2 berlaku usaha yaitu W2 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kuadrat dalam kurung Q1 per R kecil 1, 2 di mana R kecil 1, 2 adalah jarak antara Q1 dan Q2 setelah berada pada posisinya. Pada muatan Q3 juga berlaku hal yang sama, yaitu usaha W3 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q3 dalam kurung Q1 per R13 plus Q2 per R23.
Demikian pada muatan keempat, berlaku pula sama, yaitu usaha W4 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q4 dalam kurung Q1 R kecil 14 plus Q2 R24 plus Q3 per R34. Setelah diketahui usaha dari W2, W3, dan W4, maka dapat kita cari usaha total yang diperlukan maka usaha total yang diperlukan untuk merakit keempat muatan pertama yaitu sebagai berikut. Usaha dilambangkan dengan W, maka usaha total W sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q1 dikali Q2 per R12 plus Q1 Q3 R13 plus Q1 Q4 per R14 plus Q2 Q3 per R23 plus Q2 Q4 per R24 plus Q3 Q4 R34. Itu adalah usaha total yang diperlukan untuk merakit 4 muatan pertama. Setelah kita peroleh usaha total yang diperlukan untuk merakit 4 muatan pertama, yaitu W sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R12 plus Q1 Q3 per R13 plus Q1 Q4 per R14 plus Q2 Q3 per R23 plus Q2 Q4 per R24 plus Q3 Q4 per R34. Selanjutnya kita lihat aturan umumnya. Kemudian kita ambil hasil kali dari setiap pasangan muatan, lalu kita bagikan dengan jarak pemisahnya. Maka diperoleh nilai usaha W sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma 1 sama dengan 1 sampai N, sigma J lebih besar dari 1 sampai N, Qj per Ri J, di mana dalam hal ini nilai J lebih besar dari I. Hal ini dibuat agar kita tidak menghitung pasangan yang sama 2 kali. Untuk lebih tepatnya, kita dapat menuliskan dan menghitungnya pada tiap pasangan 2 kali, lalu membaginya dengan 2. Maka dapat diperoleh nilai W yaitu 1/8 pi epsilon 0 sigma 1 sama dengan 1 sampai N, sigma J tidak sama dengan N, Q1 Qj Rij. Itu adalah persamaan 2.41. Dalam hal ini, kita masih harus menghindari nilai I sama dengan nilai J. Pertama, perhatikan bahwa dalam formula ini, jawabannya dengan jelas tergantung pada urutan di mana kita memasangkan muatan, karena setiap pasangan terjadi dalam penjumlahan. Oleh karena itu, terakhir, mari kita tarik faktor dari Qi. Maka diperoleh nilai W sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 sampai N Q1 dalam kurung sigma J tidak sama dengan 1 sampai N 1/4 pi epsilon 0 Qj per Rij. Istilah dalam tanda kurung adalah potensi di mana titik Ri yaitu posisi Q untuk semua muatan, bukan hanya yang ada di beberapa panggung selama perakitan. Jadi
Nilai dari W atau usahanya adalah setengah sigma I sama dengan 1 N Ki I potensial V RI. Begitulah usaha yang kita perlukan untuk menyusun konfigurasi muatan poin. Hal ini juga berlaku jika kita ingin membongkar sistem, maka persamaannya adalah sama. Persamaan tadi adalah persamaan 2.42. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga yaitu 2.4.3 mengenai energi dari distribusi muatan berkelanjutan. Untuk kepadatan muatan volume rho, persamaan 2.42 menjadi W sama dengan setengah integral rho V d tau. Ini adalah persamaan 2.43. Namun, ada cara lain untuk menulis ulang hasil tersebut, yaitu di mana rho dan V dihilangkan demi E. Maka, rho sama dengan epsilon 0 del dot E, jadi nilai usahanya W sama dengan epsilon 0 per 2 integral del E dot E V d tau. Sekarang kita gunakan integrasi berdasarkan persamaan 1.59 untuk mentransfer turunan dari E ke V. Maka diperoleh W sama dengan epsilon 0 per 2 min integral E dot del V d tau plus integral lingkaran V E dot dA. Tetapi nilai dari del V sama dengan min E. Jadi nilai usahanya adalah W sama dengan epsilon 0 per 2 integral V E kuadrat d tau plus integral lingkaran V E dot dA. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2.9, yaitu tentukan energi cangkang bola bermuatan seragam dari total muatan Q dan radius atau jari-jari R. Penyelesaiannya kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan ungkapan dalam potensial. Kita gunakan persamaan 2.43. Dalam versi yang sesuai dengan muatan permukaan, besar W sama dengan setengah integral sigma F dA. Potensial pada permukaan bola adalah konstan, sehingga nilai usaha W sama dengan 1/8 pi epsilon 0 Q R integral sigma dA sama dengan 1/8 pi epsilon 0 Q2 per R. Untuk cara yang kedua, yaitu kita dapat menggunakan ungkapan dalam medan listrik, sehingga integral dilakukan pada seluruh ruang, baik di dalam dan di luar bola. Untuk vektor E di dalam bola adalah 0, sehingga integralnya bernilai 0 untuk ruang di dalam bola. Sementara di luar bola, besarnya E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi, sehingga E kuadrat sama dengan Q kuadrat per 4 pi epsilon 0 pangkat 2 R pangkat 4. Oleh karena itu, energinya atau nilai W sama dengan epsilon 0 per 2 integral di semua sisi vektor E kuadrat d tau sama dengan epsilon 0 per 2 integral pi, integral theta, integral R 1/4 pi epsilon 0 pangkat 2 Q kuadrat per R pangkat 4 R2 sin theta dr d theta d sigma, yaitu koordinat bola, sama dengan epsilon 0 per 2 Q kuadrat per 4 pi epsilon 0 pangkat 2 integral sigma integral theta integral R 1 per R kuadrat sin theta dr d theta d sigma. Epsilon 0 per 2 Q kuadrat per 4
pi epsilon 0 pangkat 2 integral 0 sampai 2 pi integral 0 sampai pi integral r sampai tak hingga 1 per r kuadrat dr sin theta d theta d sigma. Kita turunkan lagi menjadi epsilon 0 per 2 q kuadrat per 4 pi epsilon 0 pangkat 2 integral 0 sampai 2 pi integral 0 sampai pi dalam batasan sampai min 1 r dari r sampai tak hingga dr sin theta d theta d sigma. Kita turunkan lagi menjadi epsilon 0 per 2 q kuadrat per 4 pi epsilon 0 pangkat 2 1 per r integral 0 sampai 2 pi integral 0 sampai pi sin theta d theta d sigma. Kita turun lagi menjadi epsilon 0 per 2 q 2 per 4 pi epsilon 0 pangkat 2 1 per r 4 pi. Maka untuk hasil akhirnya nilai usaha W sama dengan 1 per 8 pi epsilon 0 q kuadrat per r. Oleh karena itu, kita menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua, hasilnya adalah sama. Sehingga baik kita menggunakan cara pertama juga benar, menggunakan cara yang kedua juga benar. Jadi terserah kita ingin menggunakan cara yang mana yang lebih simpel menurut kita. Keempat yaitu komentar tentang energi elektrostatik. Yang pertama yaitu ada inkonsisten yang membingungkan. Di sini kita punya dua formula atau dua persamaan, yaitu yang pertama usaha W sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 sampai N Q I V R I sama dengan setengah integral rho V d tau. Di sini nilai usaha akan positif atau negatif tergantung pada muatannya. Persamaan yang kedua yaitu usaha W sama dengan epsilon 0 per 2 sigma pada semua ruang E kuadrat D tau. Di sini nilai usahanya selalu positif. Lalu kemudian akan muncul pertanyaan, apa yang salah dan persamaan mana yang paling benar? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, perhatikan kembali pada persamaan 1, yaitu W sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 sampai N Q I V R I. Pada rumus ini, kita tidak menghitung usaha yang diperlukan untuk membuat muatan poin di tempat pertama, tetapi kita mulai dengan muatan poin dan hanya menemukan usaha yang diperlukan untuk menyatukannya. Pada persamaan kedua, yaitu W sama dengan epsilon 0 per 2 integral outside E2 d tau. Untuk muatan pertama, menunjukkan bahwa energi muatan untuk titik tunggal tidak terbatas. Maka berlaku persamaan W sama dengan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat d tau sama dengan epsilon 0 per 2 dikali 4 pi epsilon 0 kuadrat. Integral outside dalam kurung Q2 per R4 dikali R2 sin theta dr d theta d sigma sama dengan Q kuadrat per 8 pi epsilon 0 integral 0 sampai tak hingga 1 per R kuadrat dr sama dengan tak hingga. Persamaan ini lebih lengkap dalam arti persamaan ini memberikan kita energi total yang disimpan dalam konfigurasi muatan. Misalkan kita bayangkan sebuah elektron. Untuk distribusi kontinu, tidak ada perbedaan karena jumlah muatan tepat pada titik semakin kecil dan kontribusinya terhadap potensial adalah 0. Oleh karena itu, untuk kedua persamaan ini benar untuk distribusi kontinu, baik persamaan 1 maupun persamaan 2, keduanya sama-sama benar. Yang kedua ada di mana letak energi. Di sini kita juga punya dua persamaan, yaitu yang pertama W sama dengan setengah integral rho V d tau. Di sini distribusi muatan dibatasi dalam volume,
Persamaan yang kedua yaitu usaha epsilon 0 per 2 integral semua ruangan E kuadrat D tau. Di sini, medan listrik ada di mana-mana. Lalu akan muncul pertanyaan, di manakah energi itu disimpan? Di permukaan atau disimpan pada muatan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak perlu khawatir. Perhatikan bahwa yang pertama, perbedaannya murni karena masalah pembukuan. Yang kedua, energi total harus sama. Menurut aplikasi, kita dapat memilih salah satu persamaan. Yang ketiga, dalam teori radiasi, berguna untuk menganggap energi yang disimpan di lapangan dengan kepadatan menggunakan rumus epsilon 0 per 2 E kuadrat sama dengan energi per unit volume. Tetapi, dalam elektrostatis bisa dikatakan energi disimpan dalam muatan, yaitu jika kita menggunakan rumus massa jenis, yaitu rumusnya setengah rho V. Jadi, di sini, energi itu bisa dikatakan disimpan dalam muatan, bisa juga disimpan dalam permukaan, tergantung persamaan yang kita gunakan. Jika kita menggunakan teori radiasi, maka energi disimpan dalam muatan. Tapi ketika kita menggunakan teori radiasi, energi disimpan dalam permukaan. Tetapi ketika kita menggunakan elektrostatik, energi tersimpan dalam muatan. Yang ketiga yaitu tentang prinsip superposisi. Karena energi elektrisitas dalam bidang kuadratik, ia tidak mengikuti prinsip superposisi. Energi sistem senyawa bukanlah jumlah energi bagian-bagiannya yang dianggap terpisah. Karena ada juga istilah silang dari W total sama dengan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat D tau sama dengan epsilon 0 per 2 integral E1 plus E2 kuadrat D tau sama dengan epsilon 0 per 2 integral E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2E1 dot E2 D tau sama dengan W1 plus W2 ditambah epsilon 0 integral E1 dot E2 D tau. Jadi, dalam elektrostatik, energi tidak menganut prinsip superposisi.